Seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari di mana keberadaan anak dan juga suaminya. Saya kangen sama anak saya, Olin. Mas sama Mbak bisa bayangin saya yang ngerawat, saya yang bantuin untuk dia mandi. Tiba-tiba mereka menghilang. Dua orang hilang sekaligus, gak ada kabar sama sekali. Nah, kemana suami dan anaknya ini? Kita nggak jarang ada ribut, Mas. Jarang ada ribut. Maka saya nggak ngerti. Saya Mandala Padisoja. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku lebih Kita janjian sama Ibu Raya ya, di tempat kerjanya. Katanya dia ini bekerja di tempat tukang jahit. Nah, sekarang kita mau ketemu sama klien kita, Raya, di tempat kerjanya. Di sini dia lagi bekerja dan dia berharap dengan bertemu sama kita, ya, kemudian kita bisa bantu dia. Pas kita sampai tempat kerjanya Ibu Raya, ini kita baru aja masuk ke tempat kerjanya. Di situ ternyata terjadi suatu kejadian. Kita udah sampai ini. Kita jalan dikit deh. Pas. Ibu Raya ini diomel-omelin ya, dimarahin, dimaki-maki sama bosnya. Ya, sorry Mbak, saya Mandala dari Antv. Sorry ganggu ini. Ya, Mbak, halo. Ada apa ya? Ya, jadi Mbak Raya ini minta tolong sama kita untuk nyariin suami sama anaknya. Ya, kita tahu saat ini lagi kerja, makanya kita nggak mau gangguin juga. Nanti kalau ada waktu kosong boleh nanti bicara sama kita, Mbak Raya ya. Mas, nggak bisa. Ini Nggak, kerjanya maksudnya- banyak banget nih. Nggak bisa. Gue ngeliat di situ, dia ini nggak konsen kerja. Dia selalu mikirkan anak dan suaminya. Jadinya apa? Kerjanya tertunda, sedikit nangis. Waktu itu ngemis-ngemis sama saya minta kerjaan. Saya kasih kerjaan, udah nggak bener. Sekarang mau izin pergi lagi. Ya, ini Mbak lanjutin aja kerjanya nggak apa-apa. Ya, kalau mau kerja nanti kita tungguin dulu di depan ya. Ini tutupnya jam berapa? Betulnya jam berapa ini, Bu? Malam sih, tapi nggak bisa. Ini masalahnya baju mau dipakai sama pelanggan saya, Mas. Oh iya, sudah nggak apa-apa kalau Selesaiin begitu. aja, Mbak. Jangan kamera-kamera kayak gini dong. Kalau nggak tempat jahitnya kok nggak apa-apa. Ayo Mas, Mandala sekarang. Nggak, kerjain dulu aja nggak apa-apa, Mbak. Kerjain dulu aja beneran.
Iya. Selesaiin dulu aja mas. Saya memang Mbak. dulu mas. Karena saya ingin cari anak sama suami saya. Ini tapi kerja gimana ini? Nggak bisa loh, nggak bisa nggak kak? Kamu nggak lihat ini? Masih banyak loh. Bu, saya izin bu, saya benar-benar penting banget ini pesannya bu. Saya minta tolong. Ya udah nggak apa-apa, kamu pergi aja. Tapi kamu jangan kerja lagi ya di tempat saya nggak mau. Enggak. Tolong bu, jangan pecat saya bu. Saya butuh kerjaan ini bu. Ibu, gini aja ibu, kita aja yang keluar deh ya, kita aja yang keluar. Nggak apa-apa ya, Mbak Raya ya. Ya, kita aja yang keluar kok ya. Mbak Raya nggak apa-apa ngelanjutin pekerjaan bu, jangan dipecat bu, kasihan bu ya. Kasihan, dia butuh pekerjaan. Ya, nanti kita yang pamit aja ya, permisi bu ya. Mohon maaf ibu ya. Masnya aja mau banyak keluar ya. Ya. Mbak Raya ini nggak sabar. Dia sudah kangen sama anak dan suaminya. Dia sudah rela ya, mengorbankan waktunya hanya untuk keluarganya ini. Itu yang dilakukan. Saya berkali-kali kita kasih tahu loh, Mbak, kita tunda dulu nggak apa-apa. Ya jangan sampai Mbak keluar dari pekerjaan ini, jangan sampai. Lagian ada masalah kok dibawa kerjaan sih? Saya bu. Aja, bawa, nggak apa-apa. Ibu tolong kasihan, Anak kamu ya. Ibu tolong kasihani dia, bisa nggak Ibu? Enggak. Udah bawa aja nggak apa-apa. Ibu tolong kasih kesempatan dia untuk kerja nantinya Ibu, kasihan Ibu. Kan dia lagi ada masalah Ibu, Jangan kasihan. dibawa buka kerjaan dong, Mbak, Mas. Tolong jangan pecat saya bu. Saya mau cari anak sama saudara saya bu. Tolong bu. Ya kan saya bilang kamu ikut aja nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Udah. Mbak ini nggak apa-apa, ini Mbak kan lagi masih kerja. Mbak sebentar dulu. Mbak ini nggak punya pekerjaan, jadi nantinya gimana Gak dong? apa-apa mas. Saya mau cari suami sama anak saya. Sabar dulu sini. Hah? Iya nggak apa-apa. Saya mau cari suami sama anak saya mas. Mbak dikeluarin dari kerjaan kan? Gak apa-apa. Ya gini loh Mbak, kalau Mbak masih kerja nggak apa-apa, kerja dulu aja. Nggak apa-apa, kita tungguin besok nggak apa-apa kok. Tolong mas, saya udah ikhlas mas. Saya lebih pentingin cari suami dan anak saya mas. Ya sudah, emang kalau kamu emang niatnya memang tulus mau mencari suami sama anak kamu, ya sudah. Ya, Mbak yakin, tapi ini cari nggak butuh sehari loh mbak. Nggak mau hari-hari loh. Supaya anak sama suami saya bisa ketemu mereka, karena 2 bulan saya nggak ketemu mereka mbak. Saya ingin ketemu mereka, saya kangen sama mereka. saya tetap yakin dia betul kekeh, ya sudah. Akhirnya kita terus melakukan pencarian. Dan di situ Mbak Raya ini cerita. Kita nggak ada masalah mbak, mas nggak ada masalah. Tiba-tiba mereka menghilang. Mungkin tiba-tiba kok suaminya bawa kabur anaknya. Dia tahu kan anaknya itu kan sayang sama Mbak. Saya memang Bahkan nggak ada saya sama masalah. anaknya. Enggak mas, nggak ada mbak, nggak ada. 1,5 tahun mbak. Laki-laki perempuan namanya Olin. Masih asik. Iya. Dan saya kangen banget mbak. Ingin ketemu mereka. Posisinya mereka ada kabar itu mbaknya lagi ada di rumah atau lagi kerja? Saya lagi kerja mbak. Tiba-tiba mereka menghilang selama 2 bulan ini, nggak ada kabar. Mereka pergi, nggak tahu kemana, saya udah cari. 1,5 tahun masih kecil banget loh.
Kenapa dibawa kabur anak ayahnya? Kenapa ayahnya tega memisahkan dari ibunya? Anak 1,5 tahun itu masih ASI loh, air susu ibu dan butuh air susu ibu, dan kenapa dipisahkan? Ini yang jadi masalah. Suami saya supir taksi, Mas. Saya udah nanya ke teman-temannya. Mereka bilang nggak ada yang tahu. Saya benar-benar nggak tahu di mana keberadaan Ali, suami saya. Kejadiannya 2 bulan yang lalu ya. Iya. Iya. Ini Olin tuh deket banget sama Mbak ya. Iya, Mbak. Dia nggak bisa jauh dari saya, Mbak. Kemana-mana selalu ada saya. Saya kangen banget. Setuju, Mas. Setuju orang tua. Iya. Dua pihaknya. Iya, setuju, Mbak. Tidak ada masalah. Nggak ada. Kita memang nggak pernah ada masalah. Nikahnya udah berapa tahun, Mbak? Nikah sudah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Menghilang bahwa anak itu emang Iya. Saya ketemu mereka. Padahal Mbak ada terus kan waktu untuk anak, maksudnya nggak kurang perhatian sama anak gitu, Mbak. Enggak, Mbak. Enggak. Saya sayang sama mereka. Saya sayang sekali sama anak saya. Saya merindukan mereka, Mbak. Seorang ibu di mana-mana pasti nggak kuat ditinggal sama anaknya. Jangankan 2 bulan, 1 hari saja. Ini Ibu Raya kepikiran sama anaknya. Setiap hari menangis, setiap hari bengong, setiap hari termenung di sini. Ini yang terjadi. Nggak ada seorang ibu yang mau dipisah sama anaknya ataupun suaminya. Terus kata keluarga yang di Lampung, oh udah coba deh, itu keluarga Mas Ali yang di Lampung. Iya, mereka juga nggak tahu. Mereka juga nggak tahu kalau Alinya menghilang. Enggak. Terus mereka tahu kalau anak Mbak juga dibawa. Nggak tahu, mereka nggak tahu. Di keluarga di Lampung saya udah nelfon, mereka nggak tahu. Terus mereka responnya gimana? Biasa aja. Mereka juga kaget, tapi mereka memang benar nggak tahu kabarnya. Ini Mas, saya punya foto suami saya dan anak saya. Iya, lagi main-main juga. iya. Ya udah, itu dibawa nanti foto-fotonya di handphone, bawa aja supaya nanti kalau kita nanya di perjalanan mudah, Mbak. Iya. Nah ini berarti saudara nggak tahu temen-temen? Ada satu sahabatnya. Sahabat? Iya, Siapa namanya? Ridwan. Ridwan. Iya. Dia itu apa? Kerja sama satu kerjaan sama Ali. Enggak, mereka bukan beda kerjaan, cuman mereka ini sahabatan. Tahu benar tentang Ali. Terus Mbak udah nanyain. Saya udah pernah ke sana, tapi Ridwannya nggak pernah ada, Mbak. Ke rumahnya itu. Iya, dia selalu keluar kota. Ya sudah, kita datang ke tempatnya Ridwan. Kita tanya sama Ridwan langsung. Jadi kita coba ke sana lagi aja. Kita coba ke sana lagi, tanya lagi sama Orang-orang dekat sana kali. Ini Mas, Mbak, rumahnya. Oh, ini rumahnya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, nggak ada orangnya ya? Ini kondisi rumahnya Ini kayak ada gini orang, terus Mbak. nih, Mbak. Sini, Mas. Pak, itu Iya. Mas. Begitu sampai rumahnya Ridwan dan ketemu sama Ridwannya, feeling gue udah gak enak nih. Dengan Mas Ridwan bukan? Iya benar. Iya, Mas. Kenal dulu, Mas. Saya Mandala. Ngobrolnya kayak sini Iya, bisa, halo Mas? Mas, saya Feli. Kita Ya, dari ya. Antv, Mas. Saya ada apa ini? Iya, ini mau nanya, Mas. Mbak Raya ini tentang suami sama anaknya. Bisa mungkin, Mas, kita sharing sedikit, ngobrol sedikit ini. Agak sini bisa, Mas? Tadi sedikitnya. Jadi gini, Mas. Ini kan udah 2 bulan ini suaminya nggak ada kabar ini. Mas sebagai temannya mungkin pernah terakhir komunikasi sama suaminya ini kapan nih, Mas, kira-kira? Si Ali. Iya, Ali maksudnya. Si Ali itu emang cowok. Mas. Mas Ali nggak... Mas Ridwan kok ngomongnya gitu sih? Buktinya? Kamu kayak gini kan? Ditinggal pergi gitu aja. Nek, itu Mas Ali suami saya, Mas. Masih aja dibelain. Udah, mendingan kamu lupain aja si Ali. Kamu nikah sama aku. Ya. Tapi di situ jelas-jelas Ridwan ini genit banget sama Raya. Dia selalu ngerayu Raya, dia selalu pengen deket sama Raya. Ini yang terjadi. Itu kenapa apaan sih? Saya kesini nyari Mas Ali. Emang gue salah. Masih untung aku mau ngawinin kamu. Meskipun kamu jadi janda. Belum janda, Mas, ini, Mas. Dia kan masih istri sahnya Ali. Ya mana tahu, ya kan? Alinya aja ngilang gak jelas. Tolong Mas, di mana keberadaan Ali? Tolong kasih tahu. Ali itu benar-benar apa yang membuat kamu menderita kayak gini, nangis-nangis nggak jelas. Udah, dengerin aku. Kamu nikah aja sama aku ya. Mas, yang udah, jangan bahas masa lalu. Maksudnya, udah. Mbak, Mas sama Mbak pernah ini pacaran? Ini tuh sebenarnya karma dia, karena dia dulu pernah ninggalin saya. Ternyata masa lalunya Raya ini pernah pacaran sama Ridwan. Tapi ternyata Raya ini selingkuh dan kemudian nikah sama Ali. Itu yang terjadi. Jadi ini kalian berdua pernah pacaran? Iya. Dia tuh dulu mantan saya. Cuman dia ninggalin saya demi si Ali gitu. Udah berapa lama kalian pacaran dulu? 2-3 tahun. Oh, udah lama juga dong, berarti sudah saling kenal dong ini. Ya. lepas Mas Ridwan. Saya kesini mau cari Mas Ali. Mas Ali bawa kabur anak saya, Mas. Dari mereka pergi. Tolong dikasih tahu di mana keberadaannya. Tolong Mas Ridwan, tolong. Udah, jangan nangis. Udah jangan nangis ya. Lepas, Mas. Saya masih istri sahnya Mas Ali. Oke. Saya kasih tahu ya. Ali di mana? Oh, jadi selama ini Mas Ridwan tahu berarti keberadaan Ali ada di mana? Baru bulan lalu saya pernah servis mobil di kantor sama si Ali. Dia itu kontrak di daerah Tanah Baru. Sana baru. Iya. Coba aja cari kontrakannya Pak Soleh. Kontrakannya besar Tanah Baru. Pasti tahu. Sebulan yang lalu itu, Mas? Iya, sebulan yang lalu. Oh, baru dong berarti.
Jadi kok di kontrakannya Pak Soleh ini? Iya, Pak Soleh. Tanah baru ya. Tanah baru. Ridwan bilang coba aja tanya sama Haji Soleh, pemilik kontrakan di daerah Tanah Baru. Kita langsung menuju ke sana. Yuk kita coba ke sana Mbak ya. Namanya juga usaha ya. Makasih Mas ya. Makasih Mas ya. Aku minta. Buat apa? Apa-apa kan? Buat apa? Ya, siapa tahu aku dapat info soal Ali atau anak kamu. Ayo. Yaudah, dikabarin aja ya Mas ya, tolong dibantu cari. Makasih Mas ya. Ayo Mas ya, thank you ya. Assalamualaikum. Pak Ali. Assalamualaikum. Sampai di kontrakannya Haji Soleh, kita ketok satu kontrakan yang katanya itu adalah kontrakannya Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kok nggak ada orangnya sih kok? Emang kosong apa gimana ya? Nggak ada orangnya ya? Tanya orang aja. Apa kita salah kontrakan kali, yang samping kali ya? Pas kita ketok kontrakannya berkali-kali nggak ada jawaban. Akhirnya kita tanya sama warga sekitar, bener nggak ini kontrakannya Ali? Nah warga bilang nggak ada yang tahu. Coba kita tanya sama pemilik kontrakannya, deket kok rumahnya. Ya sudah, akhirnya kita tanya sama pemilik kontrakannya. Bisi. Assalamualaikum. Sih, Pak. Boleh masuk, Pak? Ya. Ini rumahnya Pak Haji Soleh. Iya, saya sendiri. Oh iya Oh, Pak, iya. halo Pak. Saya Mandala dari Antv. Ini Halo, Feli. Pak. Saya Feli. Ya ini Mbak Raya. Ya Pak Haji, ini saya mau nanya. Pak Haji yang punya kontrakan depan itu Pak? Iya, saya yang punya kontrakan di situ. Mau nanya ada yang kontrak namanya Pak Ali nggak Pak ini? Nah ini Pak Ali. Iya, iya. Ini pernah nih memang kontrak sebulan yang lalu pernah di sini kontraknya. Dan pemilik kontrakannya bilang kalau ternyata Ali ini sudah menikah. Kosong. Iya. Bapak tahu sekarang dia di mana? Ya katanya sih udah pindah ke dekat sini juga. Suami saya, Pak. Saya istrinya. Marah kamu. Saya istrinya, Pak. Waktu itu dia ngontrak sama kita sama istrinya juga. Iya, sama anak satu. Itu anak saya, Pak Olin, Pak. Kamu bentar aja, Neng. Iya, itu anak saya, Olin. Saya istrinya. Kemarin mah itu dibilang itu istrinya. Neng aku. Ah, Saya istri saya, Pak. Ini Pak, ini fotonya. Coba Mbak tunjukin foto yang pernikahannya Pak. Kenapa maksudnya itu? Enggak, jadi gini Mbak. Pak, ini istrinya. Aha, Ya, dia udah nikah aha. sama Pak Ali itu. Ini ada fotonya juga. Ini, Pak, fotonya. Iya, saya tahu. Lihat dulu, Bapak lihat dulu. Nah, Iya. nah ini kan istrinya Pak Ali, sama mukanya Pak. Tapi yang kemarin bukan yang ini. Bukan, Pak. Saya istrinya. Dan yang anak itu udah anak saya, Olin. Iya, dia tinggal bareng sama istrinya di tempat itu kok. Sama perempuan ini. Dan ternyata kita tanya sama nama perempuannya. Perempuannya adalah Sera namanya. Itu anak Biasa saya, mereka Pak. mesra-mesra gitu ya, romantis banget. Sama tuh. cewek itu juga. Iya. Itu Wow, dia, jalan. Pak. ke Siapa taman. namanya Pak? Istrinya itu siapa? Sera. Sera. Bukan, Pak. Iya. Saya istrinya. Ini Raya Pak, bukan. Ya, kemarin di waktu masuk ke rumah saya, pelapornya itu namanya istrinya Sera. Bukan, Anaknya Pak. Oli. Bukan, Pak. ini Olin itu anak jalan-jalan loh. saya. Saya sering
boleh dong anaknya. Bapak nggak salah orang kan Pak? Coba lihat lagi Pak. Ini Pak. Benar, serius ini. Orangnya ini. Iya. Di situ Raya shock, langsung dia nangis di situ. Dia nggak nyangka ternyata kalau suaminya punya istri lagi. Saya, Pak. Saya Raya istrinya, Pak. Bukan saya. Wah, ini ngaku nih. Saya bukan, Pak. Saya istri saya, Pak. Sekarang gini Pak Soleh, saya minta tolong ini. Pindahnya kemana mereka? Katanya sih Tolong, dekat Pak. kerjaan istrinya. Dekat kerjaan istrinya. Di daerah mana Pak? Di daerah Ciputat deh. Ciputat. Dan rencananya beliau juga mau rencana buka konter HP itu. Bukan konter HP. Iya. Dari informasi Pak Haji Soleh dapat kabar bahwa Ali ini punya konter handphone. Di daerah Ciputat. Di Ciputat, ya? dekat Pasar Jumat kan? Dekat pasar Jumat. Iya. Dekat bukan konter HP. Iya. Iya, iya. Makasih banyak informasinya Pak Soleh. Makasih, Soleh ya. Ya. Makasih, Pak Pak ya. Soleh. Ya. Makasih ya, Ya, Pak. ya. Hati ya. Sabar-sabar ya, Neng ya. Mau jadi gimana, Mbak? Nanti dia udah nikah lagi dong, Mbak, sama si Sarah. Iya, kabarnya sih begitu. Terus aku gimana? Nangis dia sepanjang perjalanan. Dia nggak nyangka ternyata seperti ini suaminya. Terus sekarang gimana, Mbak? Amin, Mbak, jangan, Yang kita bisa lakukan cuma bisa cross check kebenarannya, cross check pembuktiannya. Kalaupun ternyata benar ya, kita harus terima itu semuanya. Mbak kuat ini. Iya, Terus mau melanjutkan pencarian. lanjut, Mas. Lanjut, saya mau ketemu anak saya, Mas. Iya, betul Mbak. Fokusnya sekarang sama anak aja ya. Kangen Minimal sama dia. bisa ketemu sama anak, bisa ngajak dia pulang, itu udah suatu berkah itu. Dede, kita ke pasar Jumat ya. Biar Albar nanti ngecek dulu pasarnya. Ya, pasar Jumat tempat konter handphone. Kabar ya. Coba kita tanya ya, ini ada 2 nih soalnya konter HP-nya. Coba tanya Mbak ini dulu. Mbak, misi Mbak. Si Mbak. Nah, waktu kita cek ke konter handphone tersebut, ternyata konter handphonenya sudah bangkrut. Iya, Mbak mau nanya, ini bener konternya Pak Ali? Oh, udah bukan punya Pak Ali lagi. Sebentar, ini Pak Ali yang kita maksud, Mbak tahu nggak ya? Ini nih, Pak Alinya nih, fotonya nih. Oh, iya bener. Iya, ini Pak Ali. Bener. Soalnya udah ganti bos. Udah beda bos sekarang ya. Kenapa Mbak? Oh, Ada dulu. Udah bangkrut. bangkrut? Iya. Bangkrut? Astaga. Yang bener yang mana sih? Tadi di kontrakan, sekarang di sini tuh cari kemana, Mbak? Bener ya, jadi punya Pak Ali dulunya ya. Mbak, saya mau nanya Pak Ali ini di sini sama istrinya ya? Iya, kemarin sih kalau sama sama istrinya. Sarah nama istrinya? Sama istrinya.
Ternyata bener, ini 2 orang loh yang bilang loh. Pertama Pak Haji Soleh dan sekarang pegawai konter handphone. Kalau ternyata Ali ini punya istri lagi namanya Sera. Kalau anak nggak mbak, ini foto anak ini mbak. Kalau anaknya saya ngeliatnya di rumahnya. Ini Enggak, ini bukan anaknya. ini bukan anaknya. Iya, betul. Bener mbak. Sering dibawa juga anak sama istrinya ke sini. Kalau anaknya sejarah, tapi yang sering istrinya. Saya istrinya, bang, bukan itu, bang. Emang nggak bohong tapi bener. Istrinya namanya Sera. Dia selalu sama anaknya yang kecil itu. Dan waktu kita tanya di mana rumahnya Pak Ali, ternyata dia kontrak saat ini di belakang. Tinggal di mana Mas Sera, Mbak? Tahu saya sih sekarang di belakang kampus kontrakannya. Kontrak di belakang kampus. Coba aja dilihat dulu, Mas. Terus sekarang gimana, Mbak? Iya. Ya, Ya, makasih, kita Mbak makasih, ya. Mbak ya. Iya, ini harus digerakkan. Mama, ya Allah, ya Allah. Tolongin dong tasnya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ini kecapean ini. Shock banget nih, dengan kabar kayak gini. Ya Allah, tolong. Kasihan. Bagus banget ini dia. Ya kasihan banget. Ya, dia selama ini berusaha untuk mencari anaknya juga suaminya. Tapi setelah dapat informasi seperti ini, dia jadi terpukul banget ini. Ya udah, ini kita antar dia pulang dulu ya. Ya kita antar dia pulang dulu sampai kondisinya memungkinkan lagi, baru kita melanjutkan pencarian. Ya, tim coba nyari alamat kontrakannya dan ternyata nemu alamat kontrakannya di situ atas nama Pak Ali. Feli udah survei kan? Udah, Rumahnya ini rumah kontrakannya Ali, Ali. ya. Ya, katanya di belakang kampus ini katanya sih. Ya, Ali di sini ada kemungkinan bisa tinggal sama Sera. Iya, sama istrinya. Dan Ya. kemungkinan juga ada Olin di sana. Jadi kamu harus sekali lagi siapkan perasaan kamu, siapkan semuanya yang untuk mengklarifikasi sama Ali ya, sama suami kamu. Iya. Ya. Oke, Yuk, langsung. bismillah yuk. Kita menuju kontrakannya dan ternyata ini mana sih Fel kontrakannya? Yang ini nih, loh. Loh, Ini ini ada siapa? Mbak. Iya, Sih. maaf Mbak, ini kontrakannya Pak Ali Mbak. Iya benar. Ini dengan siapa ini? Sorry, dengan siapa ini? Lala. Ternyata dia adalah Lala. Dia ngaku dirinya Lala, kakaknya Sera. Bener ya Mbak, kosannya Pak Ali. Iya benar, Ali. Ali suami saya. Ali suami saya nggak ada di sini. Tunjukin dulu fotonya, bener Iya, Ali? coba nih tunjukin. fotonya Mbak. Ini. Bener kan Mbak, ini kan Mbak. Bener kan Mbak? Iya benar. Kamu siapa? Saya istrinya
Alinya ada, Mbak? Kita terus nanya, kemana Pak Ali? Kemana anaknya? Dia bilang dia nggak tahu. Alinya nggak ada, Mas. Alinya udah lama, udah 2 bulan nggak pernah Sarah, Pak. Ali udah nggak pernah pulang 2 bulan. Kemana dia, Mbak? Saya juga nggak tahu. Terus anaknya, Olin, katanya tinggal di sini juga kan? Anak saya, Mbak, nggak ada di sini. Saya cuma berdua sama Sarah. Dia selama ini, Lala ini juga nyari di mana keberadaannya Pak Ali katanya. Lu kok bisa? Terus kemana anaknya Mbak? Kan selama ini tinggal sama Nggak tahu, Sarah saya katanya. juga berusaha nyari Ali selama ini, tapi Jadi nggak udah Mbak juga nyari juga? Iya. Iya, ini istrinya Mbak. Mana saya di dalam, tapi kondisinya Kenapa kondisinya? nyaman, Mbak. Hah? Mas Kenapa? sama Mbaknya kalau mau ketemu Sarah silakan dia di dalam. Loh, Nggak, maksudnya Mbak, ada apa ini kasih tahu masalahnya? kita kondisinya kenapa, gimana Mbak? Ternyata Lala ini diam-diam bilang, saya akan tunjukkan sesuatu. Saya mau ketemu Sarah, Mbak. Saya mau ketemu Sarah. Mbak boleh Mbak, kita masuk. Iya, Mbak, Oke, supaya ini ayo, Mbak, biar ada ini obrolan jelas, di sini, Mbak. Mbak, biar klarifikasi cepet dong, Mbak. Nah, pas dibuka tuh rumah, kita ngeliat di situ. Ada seorang perempuan bersandar di kursi di situ dan nggak jelas mukanya. Dan ternyata itu adalah Sarah. Kenapa ini? Ini kenapa Mbak kok seperti ini sih, Mbak? Tenang ya. Kenapa Sarah bisa jadi seperti ini? Seperti orang stres, seperti orang gila, seperti orang kehilangan arah. Masnya. Tunggu di luar aja dulu deh. Kenapa itu, Mbak? Kenapa Mbak? Kondisinya kondisinya kita Kenapa, Mbak? Ini Sarah kenapa? Kondisinya kenapa? Hah? Cara begini gara-gara Ali. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kita coba keluar dari tempatnya Sarah dan di situ kakaknya Lala ini ngejelasin kok ternyata Sarah ini korban dari Ali. Astagfirullahaladzim, kasihan banget keadaannya loh. Kayak begitu gak? Nggak tahu keadaan Sarah kayak gitu Mbak. Diapain coba? Ya Allah. Ya Mbak. Dan yang lebih parah anaknya dibawa loh. Iya, jadi Olin dibawa, Mbak. Oli di mana Mbak? Oli. Astagfirullahaladzim. Sekarang Ali di mana Mbak? Dan dia nggak tanggung jawab ini. Ali nggak tanggung jawab ini, Mbak. Enggak. Statusnya Ali sama Sarah apa Mbak? 3 tahun lalu Sarah sama Ali nikah. 3 tahun lalu? Iya. 3 tahun lalu, sedangkan sama saya 2 tahun lalu Mbak. Ali memang pernah menikah sama Sarah. Dan itu 3 tahun yang lalu. Sedangkan klien kita Raya baru 2 tahun. Berarti siapa yang nikah duluan? Ali sama Sarah Sarah. sekarang masih istri Siri Ali. Mereka Istri nikah Siri. 3 tahun lalu. Saya istri saya Mbak. Sekarang di mana Ali Mbak? Sama Olin. Aku nggak bisa bantu apa-apa karena aku juga nggak tahu Ali sama Olin kemana. Mbak lihat sendiri kondisi Sarah kan? Mbak. Ali selama tinggal di sini dia udah kerja di mana gitu nggak Mbak? Saya juga nggak tahu. Olin di mana kamu? Nggak berhenti cari Ali. Saya mau ketemu anak saya Mbak.
Om selama ini nggak ketemu. Mbak pasti bohong kan? Aku nggak bohong, Mbak. Mbak tolonglah, kalau Mbak tahu Mbak kasih tahu kita. Saya nggak tahu, Mbak. Saya udah bilang dari tadi saya nggak tahu. Saya juga cari. Kondisi adik saya kayak gitu, Syera. Maafin saya, Mbak. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Terima kasih Mbak ya. Mbak, Mas, saya masuk ke dalam dulu. Kasihan Syera. Ya ampun. Makasih, Mbak ya. Sudah dapat informasi itu dia break, dia shock banget, dia nggak percaya. Bagaimana bersikap dengan suaminya, sedangkan semuanya mengarah bahwa suaminya ini orang yang buruk. Coba ini bayangin gara-gara korban Ali nih. Ini nggak tahu diapain sama Ali nih. Kalau nggak dikerasi, kalau nggak KDRT ya mungkin dikecewain. Iya. Sama Mbak pernah nggak sih Ali kayak gitu? KDRT atau pernah ngomong Tapi kasar? buktinya kayak begitu loh Mbak. Nggak ada apa-apa, Mas. Benar Mbak. Sama aku baik-baik aja. Aku nggak tahu kenapa sama Sarah kayak gitu. Ya syukurlah kalau sama Mbak baik-baik aja. Mereka di mana, Mbak? Nah itu dia juga nyari kan. Alinya juga nggak ada. Iya mereka juga Kerja pun nyari. nggak tahu di mana. Saya mau istirahat, Mbak. Saya nggak kuat, mau istirahat dulu, Mbak. Ya udah. Ya Mbak. Kita antar pulang aja. Kita antar klien kita pulang, kita beri pencarian, ya, sampai nunggu kabar yang baik dari klien kita. Kabar Tuhan katanya Ridwan ini mau bantuin untuk mencari di mana keberadaannya Ali. Nah Ridwan bilang, tanya sama Ian. Ian ini kerja di tempat pengisian air isi ulang, ya, di daerah Jakarta Barat. Coba aja ke sana. Misi Mas. Iya, mau nanya Mas, ada yang namanya Mas Ian nggak ya? Ian saya sendiri. Oh Mas Ian. Mas Ian nih, Mbak. Halo Mas, iya saya Mandala. Ini kenalin Raya ini Mas. Raya. Siapa ya? Jadi ini Mas, kita kan Mbak Raya ini kan ditelepon sama Ridwan. Iya. Iya katanya kalau mau cari tahu tentang Pak Ali, tanya sama Mas Ian katanya. Ada urusan apa sama Ali? Loh, Mas Ali sama saya mau mencari info sama saya. Mbak Raya yang waktu koma di rumah sakit karena hilang. Iya. Ini saya. Mas, ini kenapa? Kita udah minta tolong baik-baik, kok malah dia kabur coba. Kita tanyain, bener nggak lu ini temennya Ali? Dia bilang bener. Terus Ali ada di mana? Dia ngasih alamat Jalan Bangka Raya nomor 50 katanya. Kok jawabnya cepet banget nih orang nih? Kok jawabnya kayak lantang banget, bener nggak sih ini? Akhirnya tim kita ya coba cari informasi tentang Jalan Bangka Raya nomor 50. nanya dulu. Mas Ali yang di jalan Nangka itu. Iya, dia di sana. Iya, sabar dulu Mas, kenapa kabur-kabur? Tunggu Kelihatan dong, Mas. kenapa? Tunggu, Mas. Mas, kenapa kabur? Ada masalah emang sama dia? Mas, ada masalah sama saya atau sama Mas Ali? Yang tadi ada masalah apa itu? Enggak juga sih. Yang waktu koma itu apa tadi? Ya, waktu ngelahirin si Olin. Hah? Ngelayan si Olin kenapa? Ya udah, saya cuma tahu itu aja, nggak lebih. Maaf ya. Tuh beneran Mas nggak tahu Iya, apa-apa? iya, Hah? Beneran kan, Mas? Nggak tahu apa-apa Maaf kan? ya, saya nggak tahu ya. Bener Mas nggak tahu apa-apa ya? Mas, Tiba-tiba Albar ngubungin Feli, ngubungin gue semuanya di situ, dan Deka bilang, ayo buruan merapat, ya. Alamatnya sudah dapat, tinggal cari nomornya di sini. Buru-buru kita merapat ke alamat yang dikasih.
gini aja deh, kita langsung aja dari Jalan Bangka yuk. Yaudah, kita coba Yuk ke aja, Jalan ayo. Bangka langsung ya. Ke jalan Jalan Pak, Bangka. Pak supir langsung ya Pak ya. Iya Pak, langsung Pak. Bang Albar, kok kita dibawa ke tempat kayak gini sih? Mana Albarnya? Pas sudah sampai Jalan Bangka, Albar ngecek nomornya, ternyata itu salah tempatnya. Dari itu bro, gue tadi menelpon lo. Ternyata nomor 50 itu yang dikasih tahu bapak tadi, ini tempatnya juga dia udah dihitung 48. Kebun kosong. Dan 50. Di situ udah 5152. Kita dikasih alamat salah, dikasih kebun, alang-alang dan juga tempat sampah. Ngamuk dong kita ini. Apalagi Raya, klien kita Raya ngamuk dia. Ini kita dibohongin mas sama Ian. Wah ini dibohongin nih. Sama si Ian dibohongin nih. Bener nih tapi bener nggak sih? Ya udah kalau kita balik lagi ke Ian nih. Duluan, Bar, ke sana, Bar. Yuk langsung ke sana ya, ke Ian langsung. Yuk, buruan yuk. Iya, kita berarti bohongin tadi itu. Udah jelas ini. Coba tanya Ridwan deh, bener Coba aku nggak? telepon ya. Bener nggak Ian tuh tahu nggak? Halo Mas Ridwan. Mas Ridwan bener nggak sih ngasih info yang namanya Ian? Kok salah? Malah kita dibawa ke kebun. Dan ternyata Ridwan ngasih informasi Ian ini bersama sama Ali di tempat jual es kelapa. Di tempat es kelapa. Ian sama Ali. Di tukang es kelapa di tempat galon yang tadi. Oh, di dekat tempat kerja si Ian tadi, Bang? Oh, iya, ada Ian sama Ali. Oke, makasih Mas Ridwan. Ya udah Pak, langsung kita ke sana aja. Iya. Pak, langsung Pak. Sana aja ya, Pak ya. Buru-buru kita menuju ke tempat ya yang katanya Ian sama Ali. Nah, pas sampai di tempatnya Ali. Nanya trek-trek malah kita disasarin. Iya kan? Iya. Iya lah. Ya, enggak gitu. Ini nggak gitu apa? Nggak ngaku di mana? Siapa? Siapa? Nah, Pak Ali di mana? Ayo Pak Ali di sana. Dia ketakutan, terus dia jelasin bahwa dia selama ini nggak tahu apa-apa. Dia cuma dipaksa sama Ali ya kan. Enggak tahu masalah Ali. Udah, nggak usah bohong. Ah, lu nyasarin kita semua, tau nggak? Lo nyuruh kita ke kebun, jangan ngapain? Oh, kita Kebun kosong, Mas Ian. nanya baik-baik kok. Salah lokasi ya? Sebenarnya saya jadi sebut mulut Sama sama siapa? Ali. Coba tolong jelasin Mas Ian, alasannya apa? Ini istrinya lo. Nah, Saya istrinya Mas Ali. anaknya itu bakal kabur. Ya, Lo harusnya ngerti dong. iya. Ya coba kasih tahu di mana Ali. Anu, Udah jangan anu-anu Mas, di mana? ini aja. Ali itu sebenarnya tinggalnya di Jalan Batu nomor 20. Lu jangan bohong lagi lo ya. Kali ini saya Oh, nggak Mas bohong. Ian nggak bohong kan? Kali ini nggak bohong, swear. Jalan Batu nomor 20. Iya. Hah? Bener? Itu, Awas tuh bohong. Terus Mas Ali anaknya sama mana? saya. Anaknya ada di situ juga anaknya. Kalau masalah itu saya nggak tahu. Di situ Ian cerita kurang lebih 1,5 tahun yang lalu di saat ada orang yang melahirkan di situ, anaknya dibawa ke panti asuhan. Jadi setahun yang lalu saya pernah nganterin Ali dari daerah Ciputat ngambil bayi dari rumah Sera. Bayi. Dari rumah Sera dibawa ke rumah sakit daerah Kedoya.
waktu Mbak Oma sama ngelahirin. Terus maksudnya? Ya itu cuma itu yang saya tahu. Kenapa ini? Saya yang tahu semua itu Ali. Ali bener ya? Iya benar. Lu bohong, awas lu ya. Kenal nggak sama kakaknya Syara? Kenal sama kakaknya Syara. Siapa? Lala. Lala. Kakaknya Syara kenal nggak? Lala tahu saya. Vera itu nggak punya kakak. Bohong lagi nih. Udah yang Kasian kenapa banyak bohongnya sih? Benar. Ngaku aja lah semuanya yang Mas tahu. Udah, sekarang mana? Sekarang mana? Alamatnya di mana? Di mana tadi alamatnya? Coba gue nanya lagi. Bener nggak omongannya Jalan tadi? Batu nomor 20. Itulah alamat rumahnya Ali. Ya, katanya Ali ada di sana. Buru-buru kita langsung menuju ke tempatnya Ali di situ. Mas sama Mbak buru-buru aja. Apaan sih? Nyamperin Kenapa? dia. Masalahnya dia tadi udah saya kasih tahu mau keluar kota. Mau keluar kota. Buru-buru, Albar, jalan Albar. Jangan sampai Jagain, kamu. jagain. Nanti kita Albar, jangan sampai kamu. ini lagi, oke. Ayo kita yang dimaksud sama Ian tuh apa, Mbak? Apa itu Olin? Mama kangen sama kamu, Olin. Kita udah jalan ke alamat yang dikasih tadi. Biar mbaknya bisa lihat langsung kayak gimana. Kita sama alamat yang dikasih dan klien kita Raya ini langsung terobos masuk ke dalam rumahnya, langsung terobos menuju ke rumahnya, dan pas sampai depan rumahnya tiba-tiba Assalamualaikum. Mas Ali. Kamu udah ninggalin aku 2 bulan. Kamu sama ini kemana aja? Kamu udah ninggalin aku sama Olin. Maksud kamu tuh apa? Aku udah nyari kamu kesana kemari. Kamu selingkuh dari aku ya? Sama Sarah. Kamu keterlaluan banget sih. Jelasin. Jelasin. Mana Olin? Kenapa kamu diam aja? Jawab! Sarah itu istri aku. Apa? Kamu bilang istri sendiri. Kamu anggap aku ini apa? Aku ini istri kamu. Aku istri sah kamu. Sekarang mana Olin? Mana Olin? Mana Olin? Mana Olin? Oke, aku jelasin. Jelasin sekarang. Sebenarnya Olin itu bukan anak kamu. Bukan anak aku. Maksud kamu tuh apa? Olin itu anak Sarah. Apa? Anak Sarah? Terus anak aku kemana? Anak aku kemana? Kamu jelasin sama aku. Waktu itu kalian hamil barengan. Seminggu sebelum kamu lahiran, Sarah duluan lah yang ngelahirin. Anak kamu meninggal.
tega. Siapa ini? Ini siapa? Keluar! Kita semua kaget. Ternyata di situ ada Lala, kakaknya Sera. Ini kakaknya Sera kan? Iya kan? Kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa dia ada sama kamu? Ada pacar aku. Teganya kamu ya. Kamu benar-benar tega. Itu shock banget klien kita. Dia kaget, dia histeris, dia nangis terus. Dia nggak percaya rumahnya bisa terjadi seperti ini. Aduh, aku gak punya anak. Anak aku gak ada. Lepas! Semua udah telah pergi kamu. Seraya aku minta maaf. Semua udah terlambat. Aku dengan sampai nyari kamu kesana kemari, tapi yang aku dapat apa? Kekecewaan. Aku nyesel ngelakuin. Pergi! Aku mau ngeliat kamu lagi. Pergi! 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 Aku nggak ada anak, mana aku meninggal. Anak yang sama di sama aku bukan anak aku, Mbak. Sudah berjuang sekuat tenaga, ya. Sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan suami dan anaknya. Tapi ternyata suaminya selama ini malah bohongin dia. Suaminya selama ini malah mengkhianatin dia. Astagfirullahaladzim. Kalau dibilang sakit, pasti sakit hati ini, pasti sakit perasaannya. Berharap tadinya pengen bisa punya seorang anak, tapi ternyata Allah belum mengizinkan Mbak Raya untuk mendapatkan suami ataupun anak yang diinginkan selama ini. Tapi yakinlah, setiap cobaan, setiap hambatan, setiap rintangan itu Allah punya rencana. Ya, setiap hambatan, setiap rintangan yang diberikan Allah kepada umatnya atau hambanya, itu adalah kenaikan tingkat keimanan seseorang. Yang mudah-mudahan ya Allah sayang sama Mbak Raya, dan insya Allah diberikan berkah yang luar biasa buat Mbak Raya. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti. Mungkin untuk dilukai ku tak terbiasa. Di saat ku terluka kau tampak biasa.